Hai guys, balik lagi dengan gue Siska and welcome to Hi Electronic. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas perbedaan antara dua jenis kulkas yang ramai di pasaran nih, yaitu kulkas top freezer dan juga bottom freezer. Ya tentunya kedua tipe kulkas ini masing-masing memiliki desain dan karakteristik yang berbeda ya. Penting nih untuk kalian ketahui perbedaan antara kedua jenis kulkas tersebut sebelum kalian memutuskan untuk membelinya. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, mending langsung aja kita masuk intro. Oke, kalau dengar kata kulkas rasanya udah nggak akan asing lagi ya sama perangkat elektronik yang satu ini. Tentunya masing-masing jenisnya hadir dengan desain dan fitur yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan juga preferensi yang berbeda pula ya. Mulai dari kulkas top freezer, bottom freezer, side by side, French door, dan ada lagi nih kulkas showcase. Tapi kita nggak akan bahas itu. Sekarang yang bakal kita bahas adalah kenapa ya freezer kulkas ada yang letaknya di bawah. Itu yang akan kita bahas guys. Padahal nih, umumnya kan freezer ada di atas lemari pendingin. Mungkin sebelum lebih jauh membahas perbedaannya nih, gue mau kasih gambaran ke kalian nih. Salah satu alasan kenapa bisa ada kulkas bottom freezer. Gini-gini ya, dengan meletakkan freezer di bagian bawah, memungkinkan para pengguna nih untuk lebih mudah mengakses dan mengambil makanan dari lemari pendingin yang lebih sering digunakan ya. Dan tanpa sadar, kita tuh cenderung lebih sering mengambil makanan atau minuman dari lemari pendingin tersebut dibandingkan bagian freezer. Sehingga nih, meletakkan freezer di bagian bawah akan mempermudah penggunaan sehari-hari. Bener kan? Oke, kita mulai dulu nih dari perbedaan yang paling mendasar, yaitu dari sisi letak freezernya. Sesuai namanya, kulkas top freezer memiliki freezer yang terletak di bagian atas lemari pendingin. Sementara itu, untuk kulkas yang bottom freezer, terletak freezernya ada di bagian bawah lemari pendingin. Nah, perbedaan berikutnya adalah akses. Pada kulkas top freezer, lemari pendingin biasanya berada di bagian bawah. Beberapa kulkas yang ukurannya agak pendek membuat kalian tuh terkadang harus membungkuk ya untuk mengambil makanan dan minuman yang ada di dalamnya. Sementara pada bagian kulkas bottom freezer, lemari pendinginnya kan ada di bagian atas. Jadi, kalian bisa lebih mudah nih untuk mengambil makanan tanpa harus membungkukkan badan ya. Ya, paling sih kalau untuk bungkuknya kalau kalian mau ambil sesuatu dari freezernya, baru kalian agak bongkok tuh, karena ada pintunya di bagian bawah. Oke, lanjut nih, dari segi kapasitas penyimpanan. Kulkas top freezer cenderung memiliki lebih banyak ruang penyimpanan di bagian freezernya dibandingkan dengan kulkas bottom freezer. Ya, hal ini dikarenakan freezer di bagian atas lebih luas dan lebih dalam. Tapi guys, kalau kalian membutuhkan kapasitas lemari pendingin yang lebih luas, maka kulkas bottom freezer adalah pilihan yang baik. Karena dibandingkan freezernya, kulkas tipe ini lebih besar di bagian lemari pendinginnya. Nah, sebagai konsumen yang bijaksana, efisiensi energi menjadi perhatian yang penting juga kan. Secara umum, kulkas bottom freezer dianggap ya lebih efisien dari segi penggunaan energi daripada kulkas berjenis top freezer. Hal ini karena panas yang ada di dalam kulkas cenderung naik, sehingga penyimpanan freezer di bagian bawah dianggap lebih efisien dalam menjaga suhu yang sesuai di seluruh bagian. Dan perbedaan terakhir yang akan kita bahas adalah dari segi harga. Penting banget kan ya? Kulkas top freezer biasanya memilih harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kulkas bottom freezer. Nah ini ditinjau dari ukuran dan fitur yang setara ya. Jadi kalau misalkan kalian mencari kulkas dengan harga yang lebih terjangkau, tentunya kulkas top freezer bisa menjadi pilihan yang baik sih. Oke, jika dilihat berdasarkan perbedaan antara kulkas top freezer dan bottom freezer yang udah gue jelasin sebelumnya nih, harus selalu ingat ya, untuk mendapatkan produk pilihan yang tepat, jangan lupa untuk sesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian mengutamakan akses yang mudah pada lemari pendingin, menurut gue kulkas bottom freezer akan lebih cocok untuk menjadi pilihan kalian. Tapi, jika budget menjadi pertimbangan utama, maka dari itu kulkas top freezer bisa menjadi pilihan yang lebih bijak. Nah, setelah penjelasan gue tadi, kira-kira kulkas jenis apa nih yang bakal kalian pilih? Top freezer atau bottom freezer? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian video gue kali ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info yang bakal terus kita update di channel ini. Dan jangan lupa juga nih untuk follow sosmed kita di Instagram dan juga TikTok di @hielectronic.id. Kalau kalian punya referensi atau barang-barang yang mau di-request nih buat kita review, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you for watching. See you in the next video and bye!